sekarang kan menjadi apa ya, lagi di atas angin lah Kak Aulia nih, lagi di puncak karir lagi. Nah, dulu awal menjadi penyanyi itu gimana sih ceritanya? Kalau ceritanya panjang ya, yang pastinya singkat cerita dari kecil tuh memang seneng nyanyi gitu, dari panggung ke panggung. Terus memang cita-citanya pengen jadi penyanyi yang punya lagu kayak gitu-gitulah. Terus seberjalannya waktu saya bersekolah, saya nyanyi tuh karena memang tertarik juga kan sama uangnya gitu, walaupun nggak seberapa waktu itu, tapi kayak seneng aja gitu, kayak nyanyi hobi terus dibayar gitu. Terus ya sudah, singkat cerita sambil sekolah dari SD itu udah mulai nyanyi, SMP SMA kayak gitu. Terus pas selesai sekolah aku mau daftar kuliah ceritanya gitu, jadi aku nabung lah tuh dari uang hasil nyanyi dari panggung ke panggung, aku tabung gitu buat daftar kuliah di salah satu universitas yang ada di Pontianak gitu. Terus tiba-tiba, nah yang kompetisi Indosiar nyebutin ini, kompetisi di salah satu stasiun TV kan memang udah berjalan tuh pencarian bakatnya gitu. Nah aku tuh nggak ada kepercayaan diri aja untuk buat ikutan karena memang nggak ada modal juga. Terus aku kayak insecure aja, nggak mungkin lah anak gitu dari kampung, dari Pontianak lagi gitu kan, bisa gitu ikutan audisi gitu. Terus di daerah aku tuh juga nggak ada audisinya, kalaupun ada diselenggarakan di Banjarmasin kalau nggak salah gitu. Jadi emang jauh juga gitu. Dan akhirnya aku dapat dukungan tuh dari teman-teman, terus dari keluarga juga. Nggak tahu gimana, aku lupa juga, pokoknya intinya kayak uang kuliah aku tuh aku beraniin buat berangkat ke Jakarta untuk ikut audisi Dangdut Academy waktu itu. Jadi aku gunain lah tuh uangnya gitu. Itu pertama kalinya aku datang ke Jakarta, pertama kalinya aku naik pesawat gitu. Terus aku sendirian juga perginya, nggak ada ditemenin sama orang tua, nggak ada. Jadi benar-benar nekat banget pergi ke ibu kota gitu. Masih ingat gak kan dulu pertama kali menyanyi yang dibayar itu umur berapa dan berapa? Aku dibayar 50.000 kalau nggak salah. 50.000 umurnya sekitar 11 tahunan apa 10 tahunan gitu deh. 50.000. Terus waktu itu lagi zaman-zamannya pakai apa itu namanya, kaset, tau gak sih? Kaset ya. Ya, pakai kaset gitu. Jadi hiburannya tuh pakai kaset. Jadi bukan pakai alat musik yang live gitu, enggak. Jadi pakai kaset gitu. Jadi aku kayak dari rumah tuh bawa kaset berapa gitu. Misalnya nyanyinya berapa lagu di hari itu, ya udah aku bawa beberapa kaset buat aku nyanyi gitu. Terus kenapa bayar memilih genre dangdut? Karena pertama memang mungkin di rumah kan bapak juga pemain musik, mama juga penyanyi, waktu itu almarhum mama penyanyi gitu. Jadi kesehariannya di rumah tuh dengerin lagu dangdut aja gitu. Terus di daerah aku tuh memang kalaupun ada acara gitu, itu pasti dangdut gitu. Jadi ya aku tertarik aja karena memang dari orang tua juga, terus juga kesehariannya didengerin dangdut terus, akhirnya kayak ya udah senang, jatuh cinta gitu. Image di masyarakat penyanyi dangdut itu kan rata-rata kayak modal goyang, modal goyang. Kakak sendiri takut nggak dengan image itu? Enggak sih, kan tergantung juga, kita bisa bikin personal branding kita masing-masing gitu. Jadi kalau bisa memang kita pengennya personal brandingnya seperti A, ya itu haknya dia. Kalau kita pengen personal brandingnya seperti B gitu, ya itu juga haknya dia gitu. Jadi tergantung kitanya aja sih mau membranding diri kita seperti apa gitu. Tadi kan kakak udah cerita tentang perjalanan menuju audisi, menuju karir kakak yang sekarang. Tapi kalau aku baca-baca ternyata tidak semulus itu, bahkan sempat dihina kakak dan keluarga, bahkan kakak pun dari keluarga yang tidak berada gitu. Iya, betul. Nah itu boleh diceritain mungkin ke perjuangannya seperti apa? Perjuangannya pasti berat banget lah ya untuk sampai di titik sekarang, bergabung bareng artis-artis senior kayak gitu, bisa manggungnya itu di TV-TV kayak gitu. Pasti perjuangannya berat banget untuk sampai di titik ini gitu. Yang pastinya ya udah pernah mengalami dibully, kayak diragukan skillnya gitu. Terus pernah juga
ya banyak lah kayak nangisnya gitu, terus susahnya dapet lagu tuh seperti apa gitu. Jadi gimana ya kalau diceritain tuh cukup cukup panjang dan ya yang pastinya sulit lah. Pasti kita juga mikir kayak bisa bergabung di dunia industri di Jakarta gini pasti kan persaingannya juga banyak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa terus membranding diri dengan karakter sendiri gitu. Terus juga gimana caranya kita bisa punya lagu karena memang karya kan juga salah satu identitas juga kan gitu. Ya, Kata-kata paling pedas apa yang pernah didapat? kata-kata paling pedes apa ya, aku sedih waktu dulu aku pernah kayak diragukan aja sih, kayak potensi aku tuh diragukan gitu karena mungkin menurut dia kan ya kita mikirnya pasti bisnis gitu ya, maksudnya kalau kayak label dan lain sebagainya gitu, manajemen pasti mikirnya bisnis gitu, yang bisa dijual ya diambil gitu, yang nggak bisa dijual ya udah gitu ya kan pasti. Nah aku kayak sempet sedih aja karena pernah di titik orang-orang meragukan potensi aku gitu. Nah tapi itu walaupun aku di tengah kesedihanku aku kayak tetap apa ya, terpacu aja gitu, kayak gimana caranya aku bisa membuktikan sama orang-orang yang meragukan aku gitu. Nah, akhirnya ya udah aku belajar terus aku juga kuliah, karena Aulia dulu bahasa Indonesia juga terbata-bata kan gitu, jadi Aulia kuliah komunikasi, alhamdulillah sekarang walaupun tidak sempurna tapi bisa lah gitu berbicara pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau dulu tuh bahasanya bahasa medok Melayu gitu, jadi kadang-kadang ada kata-kata yang menurut aku udah baik tapi ternyata di sini tidak terlalu sering dipakai sehari-hari gitu. Ya gitu sih. Kalau di masa perjuangan kakak dulu, keluarga kan kalau masalah kayak pemulung. Itu dari orang tua, kakak menyekolahkan diri kakak sendiri atau masih dari orang tua atau gimana? Ikut nyari uang apa gimana? Alhamdulillahnya sih bapak juga bertanggung jawab ya sama kita semua, sama Aulia sama Ade gitu buat nyekolahin. Ya paling pun kalau dihitung aku dulu juga jobnya nggak yang setiap hari gitu, palingnya Sabtu Minggu aja. Ya paling cuma bisa ngebantu-bantu dikit gitu. Terus memang kerasanya adalah kalau misalnya setiap semester kan harus beli buku baru gitu. Nah alhamdulillahnya aku tuh karena ada uang dari hasil nyanyi, jadi aku bisa beli buku dari hasil jeripayahku sendiri gitu-gitulah. Jadi lumayan lah ngebantu buat bapak gitu. Ketika kakak memutuskan mau ke Jakarta, orang tua khawatir nggak? Sempat mungkin Khawatir kehilangan pasti, khawatir apalagi sendirian kan gitu. Tapi mereka kayak percaya aja sih sama Aulia gitu. Aku pun nekat banget sih waktu itu, aku nggak peduli aja gitu, walaupun aku sendiri takut juga, tapi ya bodo amat. Aulia pikir kayak kapan lagi kan kesempatannya gitu, jadi ya udah. Sempet dilarang nggak ke Jakarta? Sempet dilarang juga, kayak udahlah nggak usah kan kamu sendiri gitu kan. Tapi waktu itu ada juga tuh teman-teman yang ngikut audisi gitu ya, walaupun nggak dari pergi sampai pulangnya itu bareng, karena kita tuh bareng pas di bandara doang. Setelah nyampe di Jakarta ternyata mereka misah, jadi bener-bener aku sendirian gitu. Di puncak karir kakak nih yang lagi tinggi-tingginya tuh 2022 kan harus kehilangan mama ya? Iya. Itu yang kakak rasain seperti apa? Yang harusnya mungkin bisa ngasih sesuatu untuk membahagiakan mama gitu. Hancur banget lah pasti, salah satu orang yang kita sayang, apalagi ibu gitu kan. Waktu itu sempet sedih berlarut-larut juga karena kayak nggak terima gitu sama kenyataan, kayak kenapa mamaku di usia mudanya 42 tahun menurutku masih muda gitu, kayak dia udah pergi ninggalin aku gitu. Terus aku masih pengen ngebahagiain dia gitu dan lain sebagainya. Terus waktu itu mama nggak sempet lihat aku wisuda juga, padahal kita udah janjian buat pergi wisuda bareng gitu. Jadi itu yang bikin aku sedih banget. Terus kan aku kan udah alhamdulillahnya udah beli rumah
rumah juga gitu. Nah mama tuh tahu aku beli rumah, jadi dia senang banget aku udah beli rumah di Jakarta gitu, tapi dia belum sempat lihat gitu. Jadi momen aku wisuda sama pindahan rumah yang sekarang mama nggak lihat gitu. Jadi yang belum tercapai untuk mama apa? itu sih, dia pengen ngelihat aku wisuda foto bareng sama lihat rumah baru, nggak tercapai. Sakit atau gimana? Sakit mama sakit tumor. Kalau sekarang kan ibaratnya kakak tuh sudah banyak dikenal orang, sudah ya ekonomi sudah pasti membaik gitu kan. Apa yang belum kesampaian mau dikasih ke keluarga? Itu sih pengen datengin mereka ke Jakarta, terus pengen ngeliatin hasil jerih payah di Jakarta, rumah gitu. Tinggal di Jakarta atau gimana? Mau dibawa tinggal di Jakarta? Kebetulan mama sama bapak tuh memang tipikal yang nggak pengen tinggal di sini karena kan nggak ada teman gitu. Kalau di kampung kan ada teman, mereka masih bisa beraktivitas juga gitu. Tapi ya itu salah satu yang belum terwujud adalah kebetulan aku beli rumah terus mama belum bisa lihat, kita nggak bisa ngumpul lah gitu intinya. Walaupun sekarang masih ada bapak, tapi ya pasti ngerasa nggak lengkap aja. Di industri entertain sekarang kan bisa dibilang tekanannya cukup keras ya dari mana-mana. Sempat mungkin kena mental nggak sih Kak di industri musik? Oh iya pasti dong, awal-awal apalagi kan kena mental banget. Terus pas keluar dari kompetisi aku dibully gitu, banyak pro kontra dan lain sebagainya, banyak yang ngebully profesi bapakku juga sebagai pemulung gitu. Jadi waktu itu aku pas awal-awal tuh belum bisa ngekontrol emosi karena aku ngerasa kayak siapa sih kalian gitu Kak, yang maksudnya kalian tuh siapa yang bisa ngehujat kehidupan aku gitu. Waktu itu aku tuh kayak gitu karena aku masih nggak terima aja gitu, kayak netizen banyak komentar soal profesi bapak sampai yang ngata-ngatain bapak dan lain sebagainya gitu. Waktu itu aku masih sempat nggak terima gitu, terus aku balesin satu persatu komentar-komentar yang jelek gitu. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu ternyata ya memang itu konsekuensinya dan ya aku udah mulai terbiasa gitu. Jadi walaupun ada pro kontra ya udahlah biarin aja, udah biasa gitu. Sempet ini nggak mungkin kendor lah di dunia musik gitu kayaknya nggak usah lanjutin lagi nih berkarir di sini. Aku nggak mikir sampai nggak mau lanjutin sih, aku malah mikir kalau misalnya di bidang nyanyi aku lumayan drop nih gitu, aku gimana ya aku bisa cari jalan lain atau peluang lain gitu. Nah aku suka belajar lagi gitu. Nah alhamdulillah kan Allah juga dikasih kesempatan kayak nge-host di salah satu infotainment gitu, terus juga main FTV juga gitu. Jadi aku selalu coba apa yang belum aku coba kayak gitu, walaupun yang hasilnya nggak maksimal tapi aku harus tetap coba kayak gitu sih. Terakhir Kak, di luar sana mungkin banyak orang-orang yang pengen sebenarnya berkarir seperti kakak tapi dia minder karena background keluarganya mungkin yang kurang baik lah. Yeah. Mungkin ada pesan untuk mereka? Buat teman-teman semua, intinya jangan pernah minder dan jangan pernah nggak percaya diri karena kesempatan tuh diperuntukkan untuk semua orang gitu. Kita semua pasti punya kesempatan dan peluang masing-masing itu. Apapun latar belakang kita, seperti apa orang tua kita, nggak peduli karena memang kesempatan rezeki itu pasti ada untuk semua orang gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang pengen berhasil, memang pengen punya cita-cita atau memang pengen jadi artis dan lain sebagainya, gapai aja gitu dengan cara apapun tapi dengan positif ya gitu. Intinya teman-teman harus percaya diri, semua kita punya kesempatan masing-masing gitu. Tak peduli apapun latar